Halo everyone, saya Septian Eka Prahardi, peserta PKDP tahun 2025 di PTP UIN Raden Mas Said Surakarta. Di video ini kita akan sama-sama mencari tahu alasan betapa pentingnya kita belajar bahasa Inggris. Yuk, simak terus video ini. Tahukah teman-teman, di tengah perkembangan globalisasi dan revolusi digital, penguasaan bahasa Inggris menjadi kompetensi dasar yang tidak dapat diabaikan. Bahasa Inggris telah menjadi bahasa internasional dalam komunikasi, pendidikan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Mahasiswa, salah satunya, sebagai calon intelektual dan profesional, dituntut untuk mampu mengakses informasi global, mengikuti perkembangan ilmu terkini, serta membangun jejaring internasional. Semuanya sangat didukung oleh kemampuan berbahasa Inggris. Oleh karena itu, penguasaan bahasa Inggris bukan lagi pilihan, melainkan suatu keharusan di era global ini. Dalam menstimulasi keinginan kita untuk belajar bahasa Inggris, setidaknya kita mengetahui terlebih dahulu beberapa alasan why English is important. Pertama yaitu bahasa Inggris adalah bahasa global. Dan bahasa Inggris juga sebagai alat komunikasi internasional. Kedua, bahasa Inggris dapat digunakan sebagai akses menuju ilmu pengetahuan dan referensi akademik. Ketiga, bahasa Inggris dapat meningkatkan peluang karir dan profesional. Keempat, bahasa Inggris adalah sebagai kunci sukses studi lanjut dan beasiswa. Kelima, bahasa Inggris dapat memperluas jaringan dan wawasan internasional. Dan terakhir, bahasa Inggris juga bisa untuk mempromosikan nilai-nilai Islam dan budaya lokal ke dunia internasional. Mari kita bahas satu persatu sesuai dengan penutur para ahli. Pertama, bahasa Inggris sebagai bahasa global dan sebagai alat komunikasi internasional. Harmer menyatakan, English has become a global language, not because it is superior, but because it has been adopted as the lingua franca for international communication. Bahasa Inggris menjadi bahasa global bukan karena bahasanya yang super atau yang istimewa, melainkan bahasa Inggris digunakan sebagai lingua franca untuk international communication atau komunikasi internasional. Lingua franca adalah alat komunikasi umum antar dua kelompok atau lebih yang memiliki bahasa asli yang berbeda-beda. Kedua, bahasa Inggris sebagai akses ke ilmu pengetahuan dan referensi akademik. Gradol dalam bukunya mengatakan, English next. Hal ini menekankan bahwa English is no longer a foreign language in academia. It is the default language of science and global scholarship. Hal ini mengindikasi bahwa bahasa Inggris tidak lagi sebagai bahasa asing dunia akademis, melainkan bahasa Inggris adalah bahasa utama dalam sains dan beasiswa global. Salah satu contohnya, terdapat 80% jurnal ilmiah, buku teks, dan publikasi riset ditulis dalam bahasa Inggris. Ketiga, bahasa Inggris dapat meningkatkan peluang karir dan profesional. Nunan menyatakan bahwa English proficiency is one of the key skills
required by graduates in the 21st century workplace. Dinyatakan bahwa kemampuan berbahasa Inggris merupakan salah satu keterampilan utama yang dibutuhkan oleh lulusan di dunia kerja pada abad ke-21. Beberapa indikasi bahwa lulusan dibutuhkan yang memiliki skill kemampuan bahasa Inggris, salah satunya adalah banyak lowongan kerja mencantumkan English required atau English is a plus. Bahasa Inggris menjadi nilai tambah bagi lulusan atau pelamar pekerjaan. Bahasa Inggris sebagai kunci sukses untuk studi lanjut dan mendapatkan beasiswa. Crystal mengatakan bahwa without proficiency in English, individuals will find themselves cut off from academic. Tanpa kemampuan berbahasa Inggris, individu akan merasa terputus dari dunia akademis. Faktanya, alat ukur seperti TOEFL dan IELTS juga kemampuan bahasa Inggris menjadi syarat utama untuk beasiswa, baik itu LPDP, Australia Awards, program-program S2 dan S3 baik dalam maupun luar negeri. Bahasa Inggris memudahkan adaptasi saat kuliah di luar negeri. Kelima, bahasa Inggris dapat memperluas jaringan dan wawasan internasional. Saville Troik menyebutkan bahwa language is not only a means of communication, but also a means for identity formation and networking. Bahasa Inggris bukan hanya alat komunikasi semata, tetapi bahasa Inggris juga sebagai alat pembentukan identitas dan jaringan. Dengan berbekal bahasa Inggris, kita dapat berteman, bertukar pikiran, atau berkolaborasi dengan mahasiswa luar negeri. Dan dengan bahasa Inggris, kita dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan membuka pikiran seluas-luasnya. Terakhir, bahasa Inggris dapat mempromosikan budaya-budaya Islam dan budaya-budaya lokal ke dunia internasional. Al-Wasilah menegaskan bahwa bahasa Inggris harus menjadi alat strategi umat Islam dalam berdakwah, berdialog, dan bersaing di tingkat global. Itu ya teman-teman. So, jangan ragu untuk memulai belajar bahasa Inggris. Jangan biarkan keterbatasan bahasa menjadi penghalang untuk berkembang. Yuk, saatnya kita ambil peran, buka cakrawala, dan raih